Pokoknya mudah-mudahan ini siapa tahu saya bisa kasih 1 unit untuk giveaway ya, 1 unit. Bismillah. Limo gitu, begitu ya Mas Aris ya? Ya, Bismillah. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ya. Suatu saat nanti bisa Kita kasih atas 1 doa unit. subscriber kita semua. Iya betul. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di channel Smooth Terang Slogoimo. Setelah kemarin sama Mas Danu jalan-jalan ke showroom, kali ini saya ingin untuk perbandingan untuk Limo dan Vios G. Oke, langsung saja kita compare untuk unitnya di belakang ini. Unitnya punyanya Mas Danu ini, tipe G 2000 berapa? 2010. 2010. Kalau yang ini 2012. Yuk kita mulai dari mana dulu nih? Dari depan ya, biasanya dari depan nih. Dari depan boleh. Ya nih. Nah. Dari depannya ini, kalau yang 2010 ini udah ini ya, udah menggunakan grill seperti ini ya. Jadi sudah facelift lah ya. Kalau yang itu kan, kalau tipe E itu masih seperti 2008 sampai 2010 akhir gitu. Oke, untuk di bagian spion, kalau yang Vios G asli itu sudah ada sennya ya. Tapi kalau yang Limo ini belum ada, masih mulus. Tapi ini kalau mau di upgrade jadi seperti ini masih bisa. Retracknya itu sekitar 1.700.000 ya untuk retracknya. Lanjut di bagian ban. Kalau ban, ringnya itu kalau di Limo itu ringnya 14. Peleknya pelek kaleng. Untuk yang di Vios, ini peleknya sudah pakai pelek alay ring 15. Sekarang bagian belakangnya ke kita yuk. Nih ya. Jadi di belakangnya ini, kalau Vios G ini ya, Vios G sebenarnya sih dia ada emblem G-nya karena hilang, entah soalnya lagi di parkiran tahu-tahu hilang ya, tadi copot siapa. Sudah menggunakan chrome kayak gini ya. Nah, dia sudah ada cover mufflernya nih, seperti ini nih. Nah, sama menggunakan di sini udah pakai fog lamp belakang ya. Nah, ininya pun beda nih. Nih, headlamp bukan headlamp ya, lampu belakangnya itu pun beda. Coraknya ya. Kalau ini biasanya teman-teman nyebutin blimbing ya, blimbing. Kalau yang ini saya jual dengan harga 57.500. Tentunya langsung hubungi saya ya, 57.500. Dan yang paling penting, ini kondisinya ini bagus, baik. Ini sekarang posisinya lagi nyala nih, mesin nyala. Itu tidak terdengar kecuali dalam keadaan ini ya, mendinginkan mesin ya, atau AC lagi idle ya. Oke, jadi ini saya jual 57.500 dan yang paling cepat dia dapat karena ini unitnya tinggal satu-satunya ini. Dan warnanya pun kalau kalian lihat warna yang bener-bener menyerupai Vios G atau Vios bukan bekas taksi, inilah warnanya ya. Warna seperti abu-abu ya. Abu-abu tua, silver sama hitam. Nah, sekarang ini saya menyediakan ini. Jadi kalian kalau di jalan tinggal main velg seperti saya ini, pakai ring 15, itu udah nggak kelihatan namanya bekas taksinya gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Sekarang coba kita bahas interiornya. Perbedaannya apa sih sama si Bang Aris? Untuk di bagian eksterior, untuk membedakan X taksi atau bukan, saya kasih trik nih ya. Triknya seperti ini nih. Kalau yang Vios G, Vios asli, khusus untuk Gen 2 ya, Gen 2, Gen 3, kalau dia menggunakan cakram belakang ya, untuk yang Vios asli. Sedangkan untuk yang Vios Limo atau Limo tipe E, itu peleknya ini pengeremannya masih menggunakan tromol. Jadi
kalau misalnya pelek racing, tapi kalau peleknya kalau misalnya remnya tromol itu berarti itu ekstraksi ya, tapi nggak masalah lah ya. Intinya walaupun bagaimanapun ini versi Niaganya, jadi limo itu di posisi barunya itu nggak dijual secara umum ya, tidak dijual secara umum, hanya digunakan untuk kebutuhan komersil saja, kurang lebih begitu. Bagian dalamnya seperti apa? Oh ya, tadi saya lupa ya, untuk di ekstraksi ini di sini ada sen fendernya ya, soalnya kan buat nutupin sen yang di sini. Jadi kalau misalnya pas lagi belok, sen ini masih kelihatan, soalnya ini tipe downgrade-nya, versi murahnya begitu. Tapi untuk mesin, untuk dalam-dalamnya, itu masih sama aja. Bagian dalamnya, kita cek. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Kalau untuk limo itu masih serba manual ya. Ininya masih power ankle. Spionnya, setelan spionnya sebelah sini. Untuk bagian door trimnya, masih plastik semua ya, masih plastik semua, tapi masih bagus lah ya, masih berterima walaupun masih plastik semua. Untuk bagian interior, untuk joknya itu kalau yang unit ekstraksi itu warnanya hitam, joknya jok kulit sintetis. Sama untuk bagian dashboardnya, untuk bagian interior itu kalau misalnya Vios itu menggunakan warnanya krem ya. Untuk dalamnya itu warnanya krem. Untuk di bagian dalamnya, untuk di bagian speedometer itu kalau yang limo itu masih standar, masih seperti ini. Kalau yang Vios itu di sini agak ada gambar negatifnya gitu ya, warnanya agak negatif gitu. Sama di bagian sini, di bagian audio ini, kalau yang Vios itu dia warnanya silver, modelnya ada layar monokromnya gitu ya sebelah sini. Kalau untuk panel sininya sama, mungkin perbedaannya kayak stop engine bottomnya untuk limo yang Gen 2 ini sama yang Vios aslinya. Kalau untuk di bagian belakang, boleh kita cek. Di belakangnya tetap sama aja ya. Di sini sudah menggunakan bahan apa? Sarung jok yang enak, terlihat nggak murahan gitu. Jadi jangan lupa langsung tinggal satu unit ini, Gen 2-nya ya. Kalau Gen 3 masih banyak. Kalau Gen 2 ini tinggal satu ini unit saja. Jadi siapa cepat dia dapat, mesinnya halus, kondisinya oke, interiornya bersih, warnanya pun recommended lah. Istilahnya bukan bekas taksi gitu, karena warnanya abu-abu. Ya sering kalian lihat Vios asli abu-abunya seperti apa gitu aja sih. Jadi sekarang saya lagi di dalam mobil saya nih, Vios G ya. Vios G tahun 2010. Oke, sekarang kita mulai dari bagian pintu. Bagian pintunya sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan power window. Spionnya sudah bisa lipat, tapi belum, maksudnya sudah lipat elektrik, tapi saat keadaan dikunci itu belum bisa ngelipat sendiri karena harus dipencet gitu. Untuk pengaturan spionnya juga sudah elektrik. Untuk bagian setirnya dia sudah menggunakan sini ya, ada tombol volume sama ini ya, mode buat ini sih. Ini bukan mode berkendara tapi buat mode ini aja sih, pengontrolan audio. Dan untuk menyalakan mobilnya itu sudah menggunakan start stop button ya, start stop button. Kebetulan Vios G ini saya Matic ya, Matic transmission. Kalau menurut info, meskipun tipe G atau bukan bekas taksi yang tipe G itu belum keyless. Jadi kuncinya tuh seperti kunci biasa ya, tapi sudah menggunakan remote juga. Itu yang manual ya. Nah, kisi-kisi ACC-nya seperti ini biasa lah ya, sama seperti pada limo kebanyakan. Dan dalamnya ini ya, dashboardnya itu warnanya beda. Di sini sudah menggunakan antara perpaduan krem sama silver. Jadi menambah kesan mewah buat saya.
Oke, apalagi ya? Sama sih ya, warna joknya juga sudah krem karena ini sudah saya balut dengan sarung jok biar supaya nggak cepet kotor karena warnanya krem ya. Di sini juga ada penempatan biasa lah ya. Hanya membedakan dalamnya itu aja sih. Power di steering sama warna kabinnya aja sih. Beda. Kalau yang bekas taksi hitam tuh. Oke, untuk di bagian belakang untuk Vios sama Limo itu masih sama. Untuk yang membedakan ya paling interior aja. Dia menggunakan basic warna itu krem sama silver. Untuk bagian konsol box tengah juga warnanya krem juga ya. Untuk warnanya krem juga. Untuk bagian belakangnya masih sama. Intinya kalau Limo itu adalah versi downgrade-nya dari Vios. Jadi wajar lah ya untuk harganya juga di bawahnya. Jadi untuk fitur-fiturnya dikurang-kurangin karena itu buat yang niaga. Tapi walaupun begitu suatu saat kalau misalnya kalian minat dengan X-Taxi bisa di-upgrade kok. Bisa di-upgrade sama seperti ini bisa. Di-upgrade seperti ini sama bisa. Yang membedakan paling itu tadi. Paling cuman tromol belakang aja. Kalau yang X-Taxi itu masih tromol. Kalau yang di Vios itu sudah cakram, sudah disk begitu. Oke buat teman-teman, kita mau compare aja nih. Seandai-andai nih Mas Aris punya uang 100 juta. Mas Aris mau pilih bekas taksi atau Vios asli? Kalau ini itu terserah pribadi masing-masing ya. Kalau saya, kalau misalnya 100 juta, mending beliin ini aja, 57.500 ya kan? Sisanya buat ditabung di rumah, buat kepentingan yang lain. Kan lebih bagus kalau buat upgrade ya 5 juta sampai 10 juta itu udah cakep banget kok, mau pakai retract. Tapi kan ini asli Mas, nggak mobil capek, ayo gimana dong? Kalau masalah asli atau nggak asli, itu tergantung kita juga sih. Gengsinya gimana, kalau kita ngutamain gengsi, ya jangan beli X-Taxi. Tapi kalau mengedepankan fungsi, ya X-Taxi jawabannya. Murah, ganteng diajak nongkrong. Intinya kalau dibawa perjalanan jauh, dibawa pulang kampung, nggak malu-maluin lah kita bawa sedan. Oke teman-teman, sekarang kita tanya balik nih ya. Kalau Mas Danu punya uang 100 juta, Mas Danu beli yang mana? Sebenarnya nih ya teman-teman ya, untuk sebenarnya saya sendiri kalau punya uang 100 juta untuk saat ini nih ya, untuk saat ini saya pilih X-Taxi. Kenapa? Karena satu, tampilannya sama ya kan? Dan juga ini nih, ini bisa di-upgrade dengan uangnya turah atau ya kan? Sisa teman-teman, kalau nggak tahu sisa. Atau sisa, ini bisa dibuat seperti ini. Contohnya, pelek bisa kita upgrade. Betul. Retract pun bisa. Retract bisa. Body kit bisa. Rem cakram belakang bisa. Tapi ya mahal. Kan? Tapi tergantung lagi ya kan? Tapi kan 100 juta turah nggak masalah dong ya kan? Sisa teman-teman. Nah, sedangkan karena saya sudah memiliki ini ya saya pilih ini gitu. Karena ini udah belinya udah lama ya. Untuk sekarang ini saya pilih ini. Oke. Karena tampilannya lagi-lagi sama dan bisa di delete anti-anti atau bekas-bekas taksinya kita bisa delete gitu. Tampangnya sama dan ini mobilnya sama, tapi pajaknya itu beda jauh teman-teman. Ini pajaknya bisa setengahnya ini. Coba bayangin. Buat perbandingan seperti itu. Kalau ini plat hitam masih nama PT itu sekitar 1,7 ya pajaknya punya saya itu 1,7. Kalau yang ini berapa Mas Danu kemarin? Ini 32, 3.200.000. Bisa dua kali pajakan. Ya. 3.200.000. Jadi kalau kondisi sekarang ini saya tetap pilih ini. Bisa kita upgrade, kita bisa semaunya. Kalau ini kan kita mau upgrade bagaimana gitu, karena udah manis gitu. Kalau yang standar ini kurang tantangannya. Kurang standar, kalau yang ini kan bisa
berkreasi lah intinya. Kalau kalian sedang modifikasi mobil, ini cakep banget nih, body modi banget nih. Ini emang mobilnya tuh sepertinya biasa aja nih, biasa aja. Tapi kalau misalnya sudah kena sentuhan upgrade sedikit, dongkraknya tuh udah banyak banget. Dan untuk pajaknya, kalau kebetulan kita kan jualan di XBB juga. Untuk XBB itu pajaknya gampang kok, untuk surat pelepasan hak, buat segala macam berkas-berkasnya dijamin lengkap semua. Jadi info sedikit teman-teman ya, banyak banget orang awam ya, istilahnya tentang limo atau Vios ini ya. Karena saya di suatu tempat lagi parkir, ini kok limonya udah di-upgrade ya Mas? Begitu, jadi ini bukan limo, saya udah beberapa kali itu menjelaskan, Mas ini bukan limo Mas gitu. Saya bilang ini bukan limo. Ya. Kalau sampai saya kasih tahu, ini cakram belakangnya nih kayak gini nih, gitu. Jadi emang Gen 2 ini bagus lah, Jos. Ya. Mesin dijamin lah. Mesinnya mau Bandel, yang bandel. ekstraksi sama yang ini sama aja untuk mesinnya. Untuk karakter mesinnya satu NZFE sama aja. Pokoknya intinya limo ini bisa dibikin seperti ini. Kecuali cuma satu, tromol belakangnya. Kalau itu bisa, cuman upgrade-nya agak lumayan harganya. Kalau saya sih biarin aja seperti itu. Toh nggak ada yang nanyain kok itu ekstraksi apa bukan. Yang penting kan kita bisa dipakai buat kemana-mana, buat jalan-jalan sama keluarga udah mantap itu. Ini kuning Mas. Udah hitam. Tinggal netel dah. Jadi tinggal pasang ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ini karena biasa. Jadi pokoknya udah ready lah. Jadi kalau di Bluebird itu jualnya ke customer tetap plat hitam ya? Plat hitam. Walaupun yang bahan juga plat hitam. Kalau belum nonton boleh nanti disertain linknya di atas ya. Linknya di atas. Jadi buat teman-teman itu tadi ya, kalau mau mendapatkan harga-harga menarik dari kita, langsung hubungi kita ya di nomor di bawah ini, sama nomornya Mas Haris ya. Jangan nomor saya. Ya. Langsung nomornya Mas Haris, langsung telepon aja. Ini tinggal 1 unit, siapa cepat dia dapat. Tadi jujur aja tadi ada yang ngeliat, tapi karena uangnya kurang, langsung pindah haluan. Dalam arti bukan pindah haluan ke tempat lain, langsung pilih unit yang lain. Tadi ada unit Almera teman-teman ya. Oke, itu tadi daripada kebanyakan kita ngoceh nggak jelas ya. Itu tadi sedikit perbandingan dari kita tentang Toyota Limo dan Toyota Vios tipe G dari kita ya. Dari sudut pandang kita ya. Dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita. Mungkin dari sudut pandang kalian atau buat teman-teman berbeda. Atau mungkin ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Silahkan komen di bawah. Karena kita reviewnya itu review jualan. Bukan reviewer yang sesungguhnya. Bukan reviewer yang handal. Yang handal. Tapi suatu saat sih pengennya seperti itu. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Pokoknya mudah-mudahan ini siapa tahu saya bisa kasih 1 unit untuk giveaway ya, 1 unit. Bismillah. Limo gitu, begitu ya Mas Haris ya? Ya, bismillah. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ya. Suatu saat nanti bisa kita kasih atas 1 unit. Subscriber kita semua. Iya betul. Untuk saat ini cukup ya, udah ya? Cukup, itu aja sih. Untuk saat ini saya rasa udah cukup. Jangan lupa mampir di channel kita Sebenarnya Logo Imo. Terima kasih yang sudah subscribe dan selamat siang.